kita masuk ke materi kepemimpinan ini lanjutan ya. Nah, lanjutan pertemuan minggu lalu ya terkait kepemimpinan. Nah, ini ya teman-teman, sampai 3 pertemuan loh terkait kepemimpinan ya, betapa pentingnya peranan kepemimpinan ya dalam suatu organisasi. Nah, ini ya. Jadi teman-teman kan di sini S1 ya, S1 administrasi bisnis ya kan. Ada dari jurusan lain selain administrasi bisnis di sini? Administrasi bisnis semua ya di sini ya. Mata kuliah administrasi bisnis itu macam-macam mata kuliahnya ya. Tidak hanya berlaku organisasi ya. Ada analisis kelayakan bisnis, kemudian ada manajemen sumber daya manusia gitu ya. Kemudian ada analisis kinerja bisnis, kemudian ada materi komunikasi bisnis dan sebagainya. Nah, itu teman-teman disiapkan ya. Disiapkan agar teman-teman nanti memiliki bekal yang cukup ya, sehingga suatu saat nanti jika teman-teman sudah terjun ke dunia kerja, teman-teman itu sudah siap gitu ya. Berbagai bidang ilmu teman-teman paham ya. Tidak menguasai semua tidak ya, karena kita kan manusia terbatas ya, tidak sempurna, tidak menguasai semua bidang ilmu tapi paham. Kemudian manajemen keuangan, nah harus paham juga ya, tidak harus menjadi ahli ya, ahli keuangan, akuntan tidak harus seperti itu, tapi paham. Teman-teman nanti paham bagaimana cara membaca jurnal, membaca neraca, paling nggak paham ya sebagai seorang pemimpin gitu. Jangan sampai nggak tahu sama sekali karena itu juga penting terkait dengan keuangan ya. Oh bagaimana sih membaca neraca? Oh ini ada input, ada output gitu. Ada neraca rugi laba, bagaimana sih membacanya gitu, membaca sepintas saja gitu laporannya gitu. Ya tidak terjun langsung membuat ya karena biasanya itu akuntan ya atau bagian keuangan gitu ya. Nah, sebagai pemimpin harus bisa membaca gitu, menganalisis. Nah, ini seperti ini loh, kok laporannya aneh gitu, ada yang janggal. Nah, itu perlu diaudit. Nah, itu paling setidaknya seperti itu ya. Nah, menjadi pemimpin yang smart gitu ya. Jangan sampai kita istilahnya gitu dibodohin anak buah kita, jangan sampai seperti itu. Untuk itu kita belajar ya, belajar berbagai bidang ilmu ya, tujuannya agar nanti kelak teman-teman lulus, nah terjun ke dunia kerja teman-teman sudah siap ya, siap terkait dengan beberapa hal. Nah, tentunya kan kalau kita memimpin suatu organisasi atau perusahaan gitu ya, semuanya tidak berjalan mulus ya. Tentunya suatu saat nanti akan ada konflik, ada permasalahan-permasalahan gitu ya. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi ya dengan klien ataupun investor ya, bagaimana mempresentasikan bisnis. Nah, teman-teman belajar di administrasi bisnis ini ya, dibekali beberapa bidang ilmu. Nah, gitu ya tujuannya ya. Kenapa sih belajar macam-macam disuruh ini itu? Ya itu tadi tujuannya agar kelak teman-teman lulus, teman-teman bekalnya sudah cukup. Nah, gitu ya. Dan teman-teman nanti berhak menyandang gelar sarjana administrasi bisnis. Nah, itu ya. Bisnisnya oke, komunikasinya oke. Nah, kepemimpinan oke. Nah, tujuannya gitu ya, teman-teman ya. Oke, next kita lanjut saja ya tentang kepemimpinan ya. Nah, kita ulangi lagi ya untuk materi minggu lalu, apa sih yang dimaksud kepemimpinan gitu ya, biar lebih paham lagi ya terkait dengan kepemimpinan. Oke, Mbak Putri Zahwa, selamat malam. Halo, saya panggil satu-satu nih. Malam, Ibu. Ya, oke, minta tolong dibacakan pengertian kepemimpinan. Oke. Pengertian kepemimpinan. Schermerhorn tahun 2012 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi orang lain dan proses memfasilitasi usaha individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Robbins pada tahun 2003, kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Rifai tahun 2004 mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikut lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ya, oke, terima kasih Mbak Putri Zahwa sudah dibacakan ya. Ini sudah
kita pelajari juga di minggu lalu ya terkait dengan pengertian kepemimpinan ya. Oke, kita next saja. Nah, untuk berikutnya gaya kepemimpinan. Nah, ini juga penting ya karena setiap orang kan memiliki pribadi yang berbeda ya. Seorang pemimpin juga memiliki gaya kepemimpinan ya, memiliki ciri khas dalam memimpin. Nah, ini ya, kita pelajari juga teorinya di sini ya di perilaku organisasi ya terkait gaya kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud gaya kepemimpinan? Saya minta tolong dibacakan Kakak Sabila. Halo, selamat malam. Sambil saya ini ngabsen Malam nih. Ibu. Oke, Kak Sabila silakan dibacakan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Nawawi 2003. Menurut Rifai 2004, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Ya, oke, terima kasih sudah dibacakan. Nah, gaya kepemimpinan ya. Jadi adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Jadi setiap individu itu memiliki karakteristik sendiri ya. Gaya kepemimpinan antara si A dengan si B itu sangat berbeda gitu ya, tidak sama gitu. Nah, bagaimana sih gaya kepemimpinan yang ideal gitu untuk seorang pemimpin? Nah, kita pelajari ya berikut ini ya. Nah, ada macam-macam gaya kepemimpinan. Nah, ini ya, menurut Rifai ini ya, terdapat 3 macam gaya kepemimpinan yang mempengaruhi bawahan ya, agar sasaran organisasi tercapai. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Kemudian gaya kepemimpinan demokratis. Kemudian yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas. Nah, ini ada 3 gaya kepemimpinan. Nah, manakah yang terbaik dari ketiga gaya kepemimpinan ini ya? Ya. Nah, ini berikut ini kita akan coba menguraikan ya. Untuk pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Nah, seperti apa sih gaya kepemimpinan otoriter itu? Nah, ini. Oke, bisa minta tolong dibacakan Hartiati Hasanah, Mbak Hartiati Hasanah. Selamat malam, Mbak Hartiati Hasanah. Iya, malam Ibu. Oke, bisa minta tolong dibacakan. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otoriter, yaitu disebut juga kepemimpinan direktif atau diktator. Pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya, karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Nah, ini contohnya Mbak, ada Hitler nih contohnya, contoh otoriter. Ya, iya. Oke, bisa dibacakan nih Mbak? Iya, contohnya beliau lahir di Braunau am Inn, Australia, Hungaria, tanggal 20 April tahun 1889, meninggal di Berlin, Jerman, pada tanggal 30 April 1945. Pada umur 56 tahun adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi. Kebijakan Hitler yang supremasis dan termotivasi oleh ras mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang selama Perang Dunia Kedua, termasuk 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta etnis non-Arya yang pemusnahan sistematisnya diperintahkan oleh Hitler dan rekan-rekan terdekatnya. Ya, oke, terima kasih. Sudah dibacakan ya. Jadi gaya kepemimpinan otoriter. Jadi ini kekuasaan itu dipegang oleh pemimpin gitu ya. Pemimpin itu memegang kekuasaan penuh gitu ya. Misalnya kalau ingin A ya A, harus A. Nah, itu sangat kejam sekali nih otoriter gitu ya. Jadi nggak mau tahu alasannya. Misalnya kalau membuat laporan, ini buat laporan ini besok harus selesai gitu, nggak mau tahu ya entah karyawannya itu kondisi fisiknya sedang tidak fit ya, ataupun datanya itu nyarinya itu harus misalnya ke beberapa cabang ya, nggak mau tahu, pokoknya besok itu harus jadi gitu laporannya. Nah, ini ya, ini otoriter. Jadi ini adalah ya, seorang pemimpin yang tidak memahami ya kondisi anak buahnya. Jadi pokoknya kemauannya itu harus terlaksana, harus dituruti. Nah, ini ya, ini sangat
benar-benar istilahnya ini otoriter ya sekali ya gitu. Jadi tidak ada rasa istilahnya ya welas asih gitu istilahnya, tenggang rasa gitu ya, tidak ada rasanya kasihan welas asih, pokoknya ya kemauannya itu harus dituruti. Nah ini ya, ini adalah seorang pemimpin yang otoriter ya. Ini contohnya Hitler ya, itu memang sangat kejam sekali ya, gitu waktu ini sekitar tahun berapa ini ya. Ini Hitler lahirnya di Hongaria ya ini ya. Tahun 1889, meninggal di Berlin, Jerman 30 April 1945. Nah ini ya, kepemimpinannya yang benar-benar waktu itu ya terkenal sekali ya, sangat kejam sekali ya, otoriter. Ini teman-teman bisa baca ya di internet nih ya, terkait dengan ini ya, kepemimpinan otoriter dari Hitler ya. Ini contoh saja ini ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya gaya kepemimpinan demokratis. Nah, ini ya ditandai oleh adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif ya. Adanya kerjasama antar atasan dengan bawahan, kemudian seorang pemimpin tersebut dapat bekerja sama ya, mengutamakan mutu kerja ya, dapat mengarahkan diri sendiri. Ini adalah gaya kepemimpinan demokratis ya, gitu ya. Jadi mengutamakan musyawarah ya untuk mufakat ya. Jika ada kendala ataupun permasalahan dalam perusahaan ya, itu diadakan rapat gitu ya, rapat anggota gitu ya, ataupun istilahnya rapat manajemen ya, bisa itu, ataupun kalau ada permasalahan misalnya penjualan ya, kenapa penjualan tidak mencapai target gitu ya. Kemudian jika ada permasalahan juga ya terkait dengan keluhan pelanggan, nah itu dimusyawarahkan secara bersama gitu ya, dicarikan solusi bersama dan menerima masukan ya. Seorang pemimpin itu harus bisa menerima masukan ya dan saran gitu dari bawahan ya, ataupun bahkan saran atau masukan dari pelanggan. Kita harus bisa menerima ya jika saran itu memang baik ya untuk kemajuan perusahaan. Ini adalah gaya kepemimpinan demokratis gitu ya. Jadi tidak otoriter tadi ya, tidak kemauannya itu harus dituruti. Kalau sudah bilang A ya A gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi lebih demokratis gitu ya. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ya lebih mengutamakan ya suara terbanyak ya, biasanya ya lebih menyukai adanya musyawarah dan mau menerima kritik, menerima masukan. Nah, ini ya lebih demokratis ya gitu. Nah, kemudian gaya kepemimpinan bebas. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan yang memberikan kekuasaan penuh pada bawahan ya. Jadi struktur organisasi bersifat longgar ya, pemimpin bersifat pasif. Peran utama pimpinan adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta bawahan. Nah, ini jadi seorang pemimpin ini tidak berpengaruh besar ya terhadap jalannya perusahaan. Nah gitu ya. Jadi hanya mempercayakan ya kepengurusan perusahaan itu kepada bawahannya gitu ya. Berjalannya perusahaan itu dia pasrahkan penuh ya kepada stafnya. Nah, seorang pemimpin hanya menerima laporan-laporan saja. Nah, ini ya, ialah kepemimpinan bebas gitu ya. Jadi tidak mengikat peraturan-peraturan yang di dalam suatu organisasi itu tidak mengikat ya. Misalnya karyawan itu dari jam kerja ini ya maksudnya ya, mau kerja jam 8 atau jam 9 itu bebas ya, no problem, terserah masuk jam berapa, yang penting target penjualan tercapai. Nah gitu ya, nggak mau tahu bagaimana caranya gitu ya, jadi bebas ya. Ini gaya pimpinan bebas ini maksudnya seperti itu ya. Dan di sini, di bawah sini, peran utama pimpinan adalah menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta bawahan. Nah ini ya, jika ada masalah seorang bawahan atau stafnya itu baru melaporkan ya, ini ada permasalahan seperti ini, nah baru melaporkan gitu ya, kepada pimpinannya, minta saran, minta pendapat. Nah ini ya, kalau menurut saya gaya pimpinan seperti ini tidak bagus atau kurang bagus ya gitu ya teman-teman ya. Nah karena peranan pemimpin, nah itu adalah untuk mengarahkan, memberi motivasi kepada karyawannya, nah gitu ya. Selain itu juga
seorang pemimpin harus bisa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja di stafnya. Nah, ini. Kemudian budaya kerja, terkait budaya kerja, kedisiplinan itu sangat penting sekali gitu diterapkan dalam suatu organisasi ya. Kalau pemimpinnya cenderung memberikan kebebasan gitu ya. Jadi memberikan kekuasaan penuh pada bawahannya ya. Nah, ini sangat istilahnya sangat riskan sekali ya terjadi penyelewengan. Nah, ini sangat bahaya sekali ya teman-teman jika pemimpin itu mempercayakan penuh kepada bawahannya ya tanpa adanya evaluasi, tanpa adanya pengawasan ya, tanpa adanya monitoring gitu ya. Nah, ini sangat bahaya sekali terutama terkait dengan keuangan. Nah, ini ya. Nah, kalau pemimpin tidak pernah melakukan pengawasan ya, pengendalian ya gitu ya, dilakukan audit. Nah, nanti bagaimana gitu terkait dengan dari sisi keuangannya, apakah karyawan tersebut bisa sepenuhnya 100% dipercaya gitu ya. Nah, tentunya akan terjadi kebocoran-kebocoran itu lebih banyak ya dengan mudahnya gitu ya. Penyelewengan itu akan dilakukan ya karena kelemahan dari pemimpin yang terlalu memberikan kebebasan, kepercayaan penuh kepada bawahan tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya pengendalian, monitoring, evaluasi maupun tanpa adanya audit. Nah, itu ya. Ini sangat berbahaya sekali ya gaya kepemimpinan yang seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Karena pemimpin di sini lebih bersifat pasif ya, dia percaya penuh ya, nggak mau pusing, nggak mau tahu urusan perusahaan, yang penting setiap bulan ada masuk ke rekening. Nah itu, nah ini bahaya sekali ya, rentan dengan penyelewengannya, terutama terkait dengan keuangan. Nah, gitu. Nah, oke, itu tadi adalah materi terkait dengan gaya kepemimpinan ya di bagian 2 ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas juga terkait dengan kepemimpinan bagian 3 terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana sih seorang pemimpin itu mengambil keputusan, bagaimana caranya dalam mengambil keputusan. Nah, ini nanti kita akan bahas di bagian 3. Kalau bagian 2 tadi lebih membahas ke gaya kepemimpinan. Bagaimana sih gaya seorang pemimpin itu yang tepat ya, gaya kepemimpinan yang ideal. Nah, menurut pendapat teman-teman dari 3 gaya kepemimpinan kira-kira yang ideal yang mana nih? Gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, atau gaya kepemimpinan bebas? Oke, ada yang berpendapat kira-kira yang ideal yang mana ini dari ketiga gaya kepemimpinan ini? Sebenarnya campuran nggak sih Bu lebih bagus? Campuran, maksudnya antara otoriter, demokratis, bebas gitu ya? Betul, karena Ya. kayaknya zaman sekarang lebih bagus agak campur gitu Bu. Ya, kadang-kadang keras juga gitu ya, kadang-kadang memberikan kebebasan gitu ya, kadang-kadang juga demokratis ya. Oke, ya nanti keempat nih pendapat siapa tadi, Mas Vincent? Betul Bu. Ya, oke, bisa nanti keempat pendapat Vincent. Menurut pendapat Vincent bahwa gaya kepemimpinan itu campuran antara otoriter, demokratis, bebas. Ini boleh ya berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat, kira-kira gaya kepemimpinan apa sih yang akan diterapkan ya saat nanti aku menjadi seorang pemimpin? Contoh misalnya ya, nanti teman-teman kalau menjadi pemimpin ya, atau memiliki usaha sendiri, kira-kira gaya kepemimpinan seperti apa sih yang ideal? Nah, itu ada lagi yang berpendapat kecuali Mas Vincent? Atau di luar pendapat Rifai ini boleh. Tadi Mas Vincent punya pendapat sendiri tuh, ya yang keempat lah ya, gaya kepemimpinan menurut Vincent. Nah, kepemimpinan otoriter ya, gabungan antara otoriter, demokratis, dan bebas. Boleh ya, karena ini adalah ilmu sosial ya, jadi tidak membatasi ya. Boleh berpendapat, boleh gitu ya. Kalau ilmu pasti kan 1 + 1 ya 2 gitu, pasti. Tapi karena ini ilmu sosial ya, tidak terpaku dengan pendapat suatu tokoh ya gitu ataupun ahli ya gitu ya. Jadi bisa boleh
teman-teman mengeluarkan pendapat teman-teman ya, berdasarkan pendapat teman-teman sendiri ya boleh, karena ini sifatnya adalah ilmu sosial bukan ilmu pasti. Ibu izin berpendapat ya Bu. Ya boleh, silahkan. Kalau menurut Trisna pribadi, sebenarnya gaya kepemimpinan itu tergantung gimana situasi Bu. Karena kalau misalnya Trisna pribadi pun akan memilih kepemimpinan yang demokratis, yaitu saling kayak open pikiran gitu. Kalau misalnya dalam suatu Menerima permasalahan masukan gitu ya. ya menerima masukan. Akan tetapi kalau misalnya di situasi urgensi gitu darurat, pasti kita tuh akan bersikap menjadi kepemimpinan yang otoriter, yaitu untuk mengambil keputusan gitu. Sebagai pemimpin harus bisa seperti itu. Itu sih Ya. Bu. Harus bisa tegas mengambil keputusan ya gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Trisna, pendapatnya bagus sekali ya. Jadi dikala kita ada suatu permasalahan yang membutuhkan penyelesaian ya, kita harus bisa bersifat tegas gitu ya terhadap bawahan. Tuh, ini juga bagus ya. Nah, di saat kita ada permasalahan juga, kita juga menerima masukan, saran gitu dari anak buah kita ya untuk perbaikan ya ataupun pengembangan perusahaan. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya dari karyawan kita, bahkan bisa juga dari pelanggan atau konsumen ya, sarannya ataupun kritikannya atau masukannya gitu ya. Tujuannya itu untuk mengembangkan perusahaan ya, agar menjadi lebih baik lagi. Nah, itu. Oke, boleh ada lagi yang berpendapat? Jadi tidak hanya terpaku oleh pendapat dari Rifa ini ya teman-teman ya. Jadi seseorang itu bisa memiliki gaya kepemimpinan tersendiri gitu ya. Nah, gitu. Jadi mana yang terbaik lah gitu untuk kemajuan perusahaan, intinya kan itu ya. Nah, tujuannya kalau kita membangun bisnis itu adalah mendapatkan keuntungan ataupun laba. Nah, bagaimana caranya ya agar bisa mendapatkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya, tentunya dengan biaya operasional yang serendah-rendahnya, namun kita tetap menjaga kualitas ya, kualitas produk kita. Nah, itu tujuannya adalah mendapatkan keuntungan kalau kita berbisnis ya. Ya, namun juga di dalam bisnis itu juga ada etika bisnis. Nah, teman-teman kan belajar tuh mata kuliah etika bisnis ya. Jadi jangan sampai gitu ya melanggar etika gitu. Bagaimana sih caranya berbisnis yang baik ya, itu ada di mata kuliah etika bisnis. Ya, jadi pemimpin harus benar-benar mereka menguasai ya berbagai bidang ilmu gitu ya, karena dalam memimpin satu perusahaan gitu kan tidak berjalan lurus seperti jalan tol ya. Terkadang ada konflik, ada permasalahan, ada kendala-kendala yang memerlukan pemecahan masalah. Nah, teman-teman kalau memiliki pengetahuan atau berbagai bidang ilmu, teman-teman tentu akan lebih mudah ya dalam memecahkan permasalahan tersebut. Nah, itu ya. Oke, ada lagi yang berpendapat? Sudah jam 20.51. Saya Ibu. Ya, oke, boleh Mbak Yuve. Dari saya ada pilihan dua. Kayak kepemimpinan yang seperti yang tadi bilang Vincent tuh bebas ya. Maksudnya misalnya random gitu, dimana saat-saatnya kita tegas, dimana saat-saatnya kita demokratis. Tapi yang kedua itu gaya kepemimpinan transformasional, dimana pemimpin memotivasi bawahannya untuk lebih konseptual dalam mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Contohnya itu dalam dalam mencapai target nih. Contohnya dalam mencapai target gitu kita harus mengejar, contohnya dalam satu tender nih kita harus lebih teliti lagi dan apa perubahan yang harus kita perbaharui untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jadi kita harus lebih fokus memotivasi karyawan kita. Jangan nanti kita karena udah terlalu dekat dengan karyawan itu jadi kayak karyawan juga kayak ibaratnya ini pemimpin saya bisa bantu gitu, tapi mereka tidak ada motivasinya untuk memperbaharui strategi mereka untuk mencapai sesuatu kayak gitu Ibu.
Ya, oke. Terima kasih Mbak Yuve. Ini ada lagi pendapat Mbak Yuve ya terkait gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan transformasional. Bisa juga gaya kepemimpinan visioner. Gitu ya. Jadi seorang pemimpin harus memiliki pandangan ke depan, gitu ya. Harus menerima perubahan ya. Bagaimana caranya ya agar perusahaan tersebut bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi ya. Nah, apalagi di saat seperti ini ya, di kala teknologi informasi itu semakin pesat gitu, nah, gitu harus bisa berubah gitu ya, agar bisa mengikuti perkembangan teknologi ya. Bisa juga seorang pemimpin itu harus memiliki gaya pemimpinan visioner ya, gitu ya. Jadi ke depan itu kira-kira kita harus mengembangkan apa sih ya, gitu ya. Bisnisnya harus kita kembangkan seperti apa? Inovasi-inovasi bisnis apa saja sih harus kita kembangkan? Nah, itu ya. Oke, bagus sekali Mbak Yuve. Saran dan masukannya ya semakin lengkap ya teman-teman ya. Kalau kita diskusi ini ya macam-macam gaya kepemimpinan ya gitu. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Sudah jam 20.54, gimana? Oke, teman-teman. Masih ada yang mau bertanya ataupun berpendapat? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Sudah pada capek ya. 20.54 nih. Oke, masih ada yang mau ngasih masukan ataupun ada yang ingin bertanya? Saya stop dulu ya. Oke, kalau diem saja ini sudah lelah tampaknya, sudah ingin istirahat. Oke, karena sudah jam berapa ini? Hampir jam 9 malam ya. Ya, teman-teman juga perlu istirahat ya. Yang bekerja juga harus istirahat karena besok kembali bekerja. Ya, dan jangan lupa kelompok 3 ya, siapkan presentasinya ya untuk pertemuan minggu depan ya. Oke, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Jangan lupa Mbak Risna absennya ya. Bu. Oke, terima kasih atas bantuannya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga kuliah kita pada malam hari ini bermanfaat dan jika ada kekurangannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri kuliah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat istirahat. Malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.